Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Di video kali ini, para pemirsa dan seluruh beriman, kita akan ngaji lagi bersama guru kita nanti tentang satu penyakit nih Pak Ustadz. Jika seseorang terkena demam Pak Ustadz, itu kenapa Pak Ustadz? Apa benar kira-kira kena karena cuaca yang buruk atau bagaimana sebenarnya Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang seringnya kita ini menyalahkan sesuatu yang ada di sekitarnya. Demam karena kehujanan, gara-gara hujan. Berarti gara-gara Allah menurunkan hujan nih, jadi demam nih anakku. Nauzubillahi min zalik. Tidak boleh seperti itu ya. Kalaupun umpamanya itu demamnya karena hujan, sebenarnya itu hanya petunjuk aja. Hujan itu dingin, kan gitu. Demam itu panas. Sebenarnya kalau bisa saya uraikan itu sebenarnya orang yang terkena demam. Demam ini seluruh tubuh loh ya. Seluruh tubuh ini panas, menggigil. Itu sebenarnya orang tersebut, kalau ini dewasa, orang tersebut itu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu penuh dengan kekakuan dan juga emosi. Jadi apa saja pekerjaan sehari-hari, mikir, dalam keluarga, itu sehari-hari bisa aja dilakukan itu dengan emosi, kekakuan, marah, kekakuan, emosi, sehari-hari begitu aja. Disitulah mulai Allah memberikan salah satu penyakit, yaitu demam. Dia mau kena air hujan atau enggak peduli. Jadi yang demam nggak perlu kena air hujan, ada demam panggung, nah itu sama, nggak perlu kena air hujan. Kena panggung kalau itu. Tapi ada yang kena angin di pinggir pantai tiba-tiba demam, seperti itu juga Pak Ustadz. Iya, kalau itu ada macam-macam kalau itu. Iya, benar-benar. Karena pada saat dia di pinggir pantai nggak sama istrinya. Aneh-aneh. Bisa juga itu Pak Ustadz. Bisa, pikirannya aneh-aneh. Iya. Jadi insya Allah inti sebenarnya dari demam itu orang tersebut kalau melakukan kehidupan sehari-hari, entah berpikir, entah bicara, entah melihat, entah mendengar, entah melakukan pekerjaan, baik pekerjaan untuk mencari rizki maupun pekerjaan di dalam keluarga, mengatur keluarga, ini ada kekakuan, ada emosi, ada amarah, itu aja kuncinya. Nah, kalau itu kan panas sifatnya, kalau mamanya akhirnya dia kena air hujan, dingin, dia demam itu ya normal aja. Jadi berontak aja jinnya terkena air. Terkena air berontak, jadi dia itu bikin masalah yaitu panas. Sebenarnya intinya waktu dia demam, Allah mengizinkan dia terkena demam, itu aja. Demam biasa. Ya, kalau mamanya demamnya karena radang akut, ya itu ya beda lagi. Ya, ini demam biasa ya. Demam yang mamanya tiba-tiba umpamanya ada seorang wanita habis ngelencer naik sepeda motor diantar suaminya, ngelencer itu jalan-jalan piknik, jalan-jalan atau piknik naik sepeda motor, ngukur jalan umpamanya. Nah kemudian dia pulang demam, itu ya sehari-hari bisa seperti itu. Jadi nggak perlu ada apa-apa. Jadi dia demam, seluruh tubuhnya demam, menggigil. Nah itu berarti itu dari sifatnya yang seperti itu. Bisa aja dari sifat demam kemudian 2 hari nggak bisa bablas, bisa itu haknya Allah aja kan gitu. Kalau dilihat oleh Allah Ta'ala kayaknya ini nggak manfaat, ini ya ditertibkan. Tapi bisa aja demam kemudian muncul nggak taunya dia emah akut sama radang tenggorokan umpamanya. Menurut dokter ya kan macam-macam ya, dikasih obat penurun panas kemudian mulai turun, tapi radang tenggorokannya ya tergantung Allah Ta'ala. Kalau radang tenggorokan itu nanti dimaafkan oleh Allah Ta'ala, ya radang tenggorokannya menjadi sembuh pada waktu itu, tapi besok keluar lagi. Jadi intinya ada demam itu adalah seseorang yang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari menggunakan otak, menggunakan telinga, menggunakan mata, menggunakan tubuhnya, tangan dan kakinya, itu rata-rata biasanya emosi, marah dan kaku.
Itu berarti bersentuhan dengan seseorang atau lingkungan atau pekerjaan sama aja tuh Pak Ustadz ya? Kalau itu saya mau tanya sama kamu dulu tuh. Nah, siap Pak Ustadz. Kalau kamu ditaruh di hutan, tumbuh-tumbuhan, ada buah, ada makan sehari-hari, kamu emosi nggak setiap hari di situ? Enggak. Nah ya sudah. Berarti berhubungan ya. Saya teringat sama ketika anak saya kecil dulu Pak Ustadz. Iya. Itu sering sekali demam. Memang benar perkataan Pak Ustadz itu berarti emosional. Kalau saya ingat-ingat dulu, emosional sama istri saya bisa menyebabkan anak saya demam seperti itu. Iya, memang seperti itu. Ya di titik itu karena kamu sama istrimu memang nggak paham. Jadi anakmu demam, sering demam, panas, demam, betul, panas, betul. demam, mencret, panas, demam, mencret, begitu-begitu aja. Iya, betul. Nah itu kalau nggak ketemu, kalau sekarang anak-anakmu ya alhamdulillah nggak panas, nggak demam, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah karena mereka sudah dewasa, jadi putus. Nah, tinggal nunggu mana antara yang sakit antara kamu atau sama istrimu sekarang. Karena bisa aja anak-anakmu malah lebih baik daripada kamu. Iya, gitu Lebih ya, baik Pak. dikit maksudnya. Jadi tinggal nunggu kamu sama istrimu kalau edrek-edrekan terus ya tinggal nunggu itu demam atau yang lain lebih ngeri daripada demam. Wallahu alam, nggak ngerti. Lu kan gitu. Karena kalau maunya dikasih demam sama anak-anaknya, ini kok masih aja anak dewasa kok ya masih begitu. Akhirnya kan Allah mensiasati memberikan penyakit nggak demam. Demam itu menurut saya masih ringan. Yang lebih berat apa? Wallahu alam saya nggak ngerti. Astagfirullah. Kanker, itu kan berat langsung. Tumor, berat tuh. Langsung berat tuh. stroke, mamanya itu kan berat-berat itu. Nah, kalau udah kena gitu, nah sudah. Kalau dulu itu, wah kamu harus begini. Nah, besoknya perot, nah lucu. Mamanya perot, mamanya. Akhirnya mamanya kamu tuh perot di sini. Akhirnya kan malu. Ah, cenderung beriman ya, kan gitu kan malu akhirnya. Ya. Makanya emang harus dijaga semuanya. Jangan dong, Pak itu. Ustadz. Loh, enggak saya tuh ingetin. Sudah gengsinya tinggi, pengen warna berat ini. Berarti pakai masker aja besok ya. Pengalaman enggak tentang demam ini, Ji? Mungkin Ini gimana nih menurut Pak Ustadz? Memang dulu anak saya juga hampir sebulan sekali radang tenggorokan panas ini. Saya hampir tiap minggu. Ini anak bayi atau anak di bawah 5 tahun seringkali demam nih Ustadz. Kadang panasnya sampai 39 atau 40. Sudah kejat-kejat tuh Ji. Tapi biasanya dikompres Ustadz, pakai lap yang agak air biasa gitu, turun panasnya atau turun demamnya. Nah, itu penjelasannya seperti apa tuh Ustaz? Sebenarnya kalau dikasih air itu turun dikit, sebenarnya bisa aja. Karena memang demam itu kan yang terjadi itu kan kulit di sini itu makhluk di pinggir-pinggir kulit inilah baru begini. Kalau demamnya kelas biasa dikompres itu bisa dingin. Tapi dingin nggak seterusnya. Nanti habis dingin kembali lagi kan gitu. Intinya dari Allah Ta'ala itu mau bicara. Makanya kalau ada persoalan, jadikanlah otak dan hati itu dingin. Dingin itu yang bagaimana? Ikutilah peraturan dari syariat agama kita, agama Islam. Itu kan jadi dingin akhirnya. Kalau kita ngikutin kan coba umpamanya haji salah. Karena umpamanya saya diizinkan tahu kan salahnya haji kan nggak saya marahin. Paling Ji jangan gitu Ji, kan gitu cukup. Kan saya dalam mengeluarkan kalimat ini kan kepala saya harus dingin. Dingin kenapa? Saya harus lihat Haji J itu maunya bagaimana. Hati saya juga nggak harus menyalahkan Haji J. Akhirnya yang keluar ya Ji jangan Ji gitu cukup. Dan itu cukup untuk menjadikan Haji J paham. Kalau saya sama Huri, sama Tung, Tung kamu jangan gini. Ya detik itu ngikut. 1 jam lagi walau saya nggak ngerti kan gitu ya. Aduh. Karena kan nggak ngerti cara mikir itu kan saya, gitu. Pak Nah, di titik itulah sebenarnya air itu fungsinya memang dingin. Secara fungsi, secara apa namanya harfiahnya dingin. Air itu ya. Air. Air ya. Jadi kalau pada saat itu dingin, itu sebenarnya mau orang itu mencontoh bahwa selesaikanlah masalah-masalah sehari-hari itu dengan kepala dingin. Jangan ada egois, jangan ada marah. Kalau nggak keturutan, jengkel, ngambek. Saya pernah tuh baca buku Ustaz, kalau kamu marah, berdiri, duduk. Ya. Kemudian kalau masih marah, baring.
masih marah lagi, mandi. Wudhu. Nah, udah baring suruh mandi, Pak, harusnya mandi dulu nggak gitu? Enggak, suruh mandi biar disiram semuanya gitu kan. Kalau wudhu kan cuma beberapa, ini mandi. Tapi mohon maaf nih Pak Ustadz, kan saya pernah dengar anak kecil itu kan dijaga oleh para malaikat gitu Pak Ustadz, karena belum akhir balik. Tapi bisa terkena sakit tuh bagaimana ya Pak Ustadz? Emang ada tugas malaikat itu kalau ada penyakit itu malaikatnya itu terus jangan masuk kan nggak mungkin. Jadi penjagaan itu bagaimana hubungannya dengan sakitnya anak kecil ya Pak Ustadz? Lah kalau saya tanya malaikat atid di kirimu itu kok lebih sering nyatet itu gimana itu tuh? Saya jadi Lebih sibuk daripada roket gimana tuh? Kan kamu dijaga sama malaikat atid, dijaga sama malaikat rokib, hafazah di depan maupun di belakang. Yang namanya dijaga itu sebenarnya malaikat itu menjaga manusia karena perintah Allah. Bukan yang namanya dijaga oleh malaikat itu menjaga agar kita itu ditamengi oleh malaikat. Lah emang lu siapa? Nabi bukan. Saudara Nabi bukan. Ya. Ya, keluarga apalagi lah ya. Semua manusia itu dijaga oleh para malaikat. Oh, yang non muslim aja tetap dijaga. Muslim itu kalau dia bekerja dapat rezeki emang nggak dikasih sama Allah Ta'ala. Kasih. Lah ya sudah. Karena banyak persepsi Ustaz yang namanya dijaga kayak security gitu Ustaz. Kalau ada orang mau jahat sama dia dilindungi gitu loh. Ya itu kan cara mikir orang-orang yang tidak terlalu paham. keliru ya selama ini. Karena selama ini selalu dijejali, umpamanya baca surat ini ayat sekian sampai sekian nanti dijaga 70.000 malaikat. Maksudnya itu opo gitu. Itu Habis terus dijaga terus nggak sholat terus masuk surga gitu, nggak bisa. Awang ada yang ngomong seperti itu emang orang itu pernah lihat malaikat itu menjaga kan? Kan harus difikirkan seperti itu. Tidak bisa. Jadi kalau memang doa orang-orang yang taat, beriman dan taat kepada Allah Ta'ala didengar pada malaikat, diteruskan oleh Allah Ta'ala, itu bisa. Tapi kalau doa orang yang asal-asalan ya imannya nggak kuat ya malah didengar sama para jin, setan dan dajjal dan sebagainya sebenarnya. Makanya hartanya kadang-kadang istijrod. Itu orang nggak paham. Nah, disinilah yang harus kita mengerti bahwa jangan berpikir kalau dijaga malaikat itu kayak security. Enggak, bukan ada dalilnya seperti itu. Enggak, jaga malaikat itu malah harus takut. harus takut. Karena kalau malaikat itu jaga banyak-banyak emang nggak lebih rinci lagi daripada rokib sama atid kan gitu aja. Najis coba. Apalagi selalu ditemenin malaikat Israel ya. Istilahnya malaikat Israel pun bergerak atas izin Allah pasti. Jadi jangan bercerita malaikat Israel datengin suatu raja di mana rajanya diajak ngomong-ngomong sama malaikat Israel mau ambil nyawanya. Nggak ada cerita seperti itu. Yang nyeritain juga siapa tuh? Nggak tahu juga, Jeng. Kok bisa cerita begitu itu dari mana? Lah yang tahu itu malaikat Israel atau siapa kan nggak ngerti, itu hanya cerita karang mengarang aja. Enggak, malaikat Israel itu sudah kita tahu namanya umur itu tidak bisa dipanjangkan atau dipendekkan. Kalau sudah titik malaikat Israel itu datang, itu nggak bisa dipanjangkan dan tidak bisa dipendekkan. Kalau umurnya itu malaikat Israel tidak ditulis oleh Allah Ta'ala untuk mengambil, masih bisa kemungkinan oleh Allah Ta'ala itu dipanjangkan atau bahkan dipendekkan. Kan tergantung ya. Nggak ada nego, tapi memang Allah langsung menurunkan. Umpamanya contoh dari mamanya dia itu mamanya kurang ajar ini itu, kemudian dia kembali ke jalan Allah Ta'ala yang harusnya umpamanya dia matinya itu besok ketabrak truk umpamanya. Kalau dia bertobat, dia bertobat benar karena apa? Nggak taunya dia sering mendengarkan azan. Awalnya ya begitu-begitu itu mendapatkan hidayah, kemudian dia cepat-cepat bertobat kepada Allah Ta'ala. Nah, takdir dia ketabrak truk nggak jadi oleh Allah Ta'ala karena dia sudah bertobat, mohon ampun dan sebagainya, bisa aja ditunda oleh Allah Ta'ala. Yang harusnya ketabrak truk bulan depan, nggak taunya ketabrak truk tahun depan. Nah, nggak taunya pada saat itu dia berubah terus. Nah, kan akhirnya ditunda terus. Kemudian dia akhirnya bertobat. Kenapa ketabrak truk? Karena dulu dia suka ngancam orang tuanya, kalau nggak dikasih uang diancam.
Diancam terus. Nah akhirnya dia ngerti, dengerin nasihat-nasihat kita. Oh nggak boleh dia minta maaf sama orang tuanya terus setiap hari. Akhirnya yang ketabrak dihapus oleh Allah Ta'ala. Diganti keserempet sepeda motor mamanya. Karena dia belum punya istri, diganti yang nyerempet sepeda motor anak mahasiswi. Kenapa? Malah nggak taunya yang diserempet itu tung. Maunya diserempet kali itu. Nah, sebenarnya cara Allah itu yang seperti itu. Saya bercerita memang ini istilahnya gambaran saya. Jadi Allah itu akan merubah takdir itu jelas. Jadi kalau kita atau orang itu berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu jelas, itu manusia disuruh berubah. Nah, takdir itu nanti akan dirubah oleh Allah Ta'ala dan kita tidak pernah tahu di itu. Jadi harus kita belajar bagaimana jangan kesengsem dengan baca ini nanti dijaga 7.000 malaikat, dijaga 100.000 malaikat, dijaga terus maksudnya mau kemana ini? Kalau udah dijaga ini mau kemana ini kan gitu ya? Sebenarnya bukan malah tambah berani, malah sebenarnya tambah takut gitu ya maksudnya, karena kan malaikat dijaga itu malah ngelirik. Mau apa nih orang nih? Kan? Bener ya sih. Emang saya bisa dibayar sama dia kan gitu ya? Sebenarnya malaikat itu hanya patuh pada perintah Allah, bukan patuh pada kita. Jaga sebagai security gimana caranya kan gitu. Jadi jangan dibodohi dengan hal-hal yang seperti itu. Tetaplah kita berbuat baik lillahi ta'ala, itu Allah yang menjaga. Maksudnya Allah menjaga itu loh kan bukan malaikat. Wallahu alam, saya nggak tahu. Allah yang menjaga itu karena memang ketulusan kita di dalam melakukan perbuatan baik. Kalau mamanya kamu ketulusan kamu di dalam melakukan perbuatan tidak baik, ya itu tulus namanya. Astagfirullahaladzim. Itu malaikatnya beda yang nyatet nanti ya. Haji C, ketulusan Haji C untuk mengantar jalan-jalan mamanya. Nah itu tetap dicatat satu persatu. Nah di titik karena ada seorang anak yang demam tadi ya di situ orang tuanya, kalau anak ini belum akil balik, orang tuanya senantiasa uring-uringan, marah, nggak cocok, berantem begitulah. Nah ini yang akhirnya kenapa anak yang pada waktu itu diberi demam oleh Allah Ta'ala, kan anak nggak punya dosa. Memang anak memang nggak punya dosa. Cuma karena orang tua itu punya anak kecil yang biasanya itu dinomorsatukan di dalam pemeliharaan, di dalam pengawasan. Dia seneng lihat anaknya, dia ini lihat anaknya, dia bangga begini, seperti itu, ada unsur bangga. Seneng gitu, lah, maksudnya seneng aja, belum ke arah bangga, seneng. Jadi dia perhatikan anaknya. Nah, kalau dia perhatikan anaknya, Allah itu memberikan anaknya demam, siapa tahu orang tuanya faham. Nah, selama ini banyak sekali orang tua, khususnya Muslim, nggak paham. Saya itu juga pernah. Nah, nggak cuma kamu, banyak temennya yang gitu, nggak paham. Karena apa ya begitulah, apakah itu nanti dosanya diampuni pada saat itu? Lah kamu pernah mohon ampun nggak? Diinget-inget kayaknya belum. Ya emang belum pernah, belum ada yang dimohon, belum ada yang diampuni. Nah itulah yang harus diselesaikan, sehingga jangan sampai anaknya sudah dewasa atau akhirnya dosa ini kan tetap dibawa oleh masing-masing, dibawa oleh masing-masing orang tuanya. Nah itulah tadi saya bilang, bisa aja besok jadi kanker, bisa aja besok jadi tumor, bisa aja besok jadi stroke, bisa aja besok jadi skizo, bisa aja macam-macam cara Allah itu. Karena tidak patuh pada perintah Allah seperti itu. Makanya kita harus belajar, kekurangan itu memang harus kita mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Kemudian belajar untuk jangan mengulang lagi seperti itu. Ustaz, bagaimana menurut Ustaznya seorang ibu yang habis melewati suatu tempat yang agak seram, tiba-tiba anaknya sampai rumah tuh panas, Ustaz? Apakah bisa, itu ada makhluk? bisa ada makhluknya, bisa yang nangis gitu? Bisa, karena dia ditempelin. Si makhluk ini suka aja sama anaknya, nggak taunya anaknya memang punya ilmunya dari orang tuanya. Nah ini makhluk ini nempel aja. Jadi mengatasinya? Ya dimohonkan ampunan aja makhluk yang suka pada anaknya. Biasanya kan dibawa ke orang pintar tuh, Ustaz. Nah malah musyrik. Doain aja biasa, ya Allah jika anak saya diganggu oleh jin
Aku mohon kepadamu, ampuni keinginan jin, ampuni kemarahan jin yang mengganggu anakku, ampuni kemarahan, ampuni keinginan, ampuni apa aja, ampuni ya Allah, ampuni ya, lepaskan dia ya Allah, amin amin ya rabbal alamin, muji Allah. Itu lepas kok nanti. Nggak ada yang aneh-aneh sebenarnya, doa aja yang baik. Kalau memang itu perkiraannya dari jauh kemudian pulang-pulang kok betul. anget panas mamanya ya, kalau dalam kondisi orang tuanya nggak ribut loh ya, itu bisa aja terjadi. Insya Allah. Terus untuk ilmu yang ada di anak tadi memang ditempel jin karena ilmunya atau memang karena apa sebenarnya? Biasanya Pak? karena ilmunya, rata-rata karena ilmunya ya, karena ilmunya si jin itu tertarik. Kalau orang tuanya itu nggak terlalu, istilahnya terah orang tuanya itu nggak ada ilmu, jarang. Kalau orang tuanya biasa, jarang lah, insya Allah ya. Tapi kalau zaman sekarang itu kan ilmu di Indonesia ini kan sudah didewa-dewakan, menjadi Tuhan bagi dirinya. Itu nggak boleh juga. Ilmu itu titipan. Tapi kalau ilmu hanya lihat silumin, ya itu sebenarnya ilmu-ilmu musyrik. Jadi kalau bisa dihilangkan aja ilmu-ilmu seperti itu. Anaknya kecil lihat pocong, lihat kuntilanak, nah, ini di dalam anaknya itu ada ilmu dari orang tua sebelumnya. Harus dilepas, bukan ditutup. Kalau pertanyaan ditutup, saya tanya, kamu nutupnya pakai apa? Pakai ilmu lagi pasti dia nutupnya. Nah, nanti suatu ketika terbuka. Nah, ilmu ini, padahal ilmu yang dia lihat dari anak kecil itu jin. Nah, ilmu yang ditutup itu, lah kok dia bilang malaikat, tapi kok nggak bisa menguasai jin yang bisa melihat jin lagi. Nah, berarti ilmumu ya sama, ilmunya orang-orang itu ya jin sebenarnya. Seperti itu. Nah, kalau kita doa kepada Allah Ta'ala, gimana caranya Allah? Walau alam kita nggak ngerti. Bagaimana Allah itu menyelesaikan? Nggak ngerti. Ya, saya pun juga nggak ngerti. Ya alhamdulillah dikasih kesembuhan, ya alhamdulillah itu. Itu dari Allah, bukan dari kita. Doanya juga baik kok. Seperti itu. Mudah-mudahan kalau memang yang demam itu dewasa, belajarlah untuk tidak mudah emosi, marah, kaku di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kalau panasnya di tenggorokan, jangan mudah emosi dan marah dalam tenggorokan. Kalau di sini, jangan mudah mikir, kemudian agresif, kemudian emosi, kemudian jengkel, ya jangan. Kalau panasnya di sini, itu keyakinan yang salah, tapi diyakini benar ya, nggak boleh. Kalau anak jelas perkelahian antara orang tua laki dan perempuan. Saya anggap perkelahian bukan pukul-pukulan ya, pertengkaran lah ya, insya Allah seperti itu. Jadi mohonkan ampunan ya seperti itu kepada Allah, mudah-mudahan nanti Allah mengampuni. Amin. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah.